Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan harian untuk Bakti Wanita Advent se-Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2025 diambil dari buku He Knows My Name. Dia tahu namaku. Senin 14 April dengan judul Sebuah Kisah Tentang Dua Rumah Kaca. Ditulis oleh Dennis Dicker. Firman Tuhan di dalam Mazmur 104 ayat 24, Ya Tuhan, betapa banyak perbuatanmu. Semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Sahabat saya, Joan dan saya tinggal bersebelahan. Dan kami berdua memiliki rumah kaca. Rumah kaca kami bukanlah sesuatu yang istimewa. Bukan konservatorium yang dipenuhi tanaman tropis yang rimbun dan perabot anyaman dengan bantal-bantal mewah. Rumah kaca kami bersifat praktis. Rumah kaca ini bertujuan untuk memperpanjang musim tanam yang singkat di Alberta, Kanada, dan melindungi tanaman selama badai hujan es yang dahsyat. Keduanya dibangun sekitar 30 tahun yang lalu ketika sebuah sekolah di dekat kami sedang melakukan renovasi. Joan dan saya masing-masing menyelamatkan 7 jendela besar lama. Kami tahu jendela-jendela itu akan menjadi dinding yang indah untuk struktur yang kami bayangkan. Tetapi disitulah kesamaannya berakhir. Saya tidak terlalu banyak berinvestasi di rumah kaca saya. Setiap musim semi, saya membeli beberapa kantong pupuk kandang untuk ditambahkan ke tanah. Lalu saya menanam 30 tanaman tomat, 27 Better Boys, dan 3 Sweet 100. Saya sering menyiram, memberi pupuk sekali, dan berharap yang terbaik. Biasanya keluarga kami mendapatkan banyak tomat yang rasanya bisa diprediksi, cocok untuk sandwich atau dimakan langsung dari tanamannya. Seringkali tomat-tomat itu masih matang ketika suhu mulai turun. Dipetik dan disimpan di ruang bawah tanah, mereka tetap menyediakan buah yang lebih baik daripada tomat di toko hingga Desember. Saya puas, bahkan bahagia. Namun, Joan mencintai rumah kacanya. Setiap tahun, ia memperbarui tanahnya, mencangkul dengan teliti, dan bereksperimen dengan metode baru untuk memperkaya campurannya. Ia memilih berbagai jenis tomat, banyak di antaranya jenis warisan. Black cream bersanding dengan tomat hillbilly kuning kemerahan bercorak. Bola hijau kecoklatan dari coklat strips menjadi tetangga tomat merah cerah berlekuk dari jenis warisan Italia. Ia tidak selalu tahu tekstur atau rasa tomat itu ketika menanam benihnya, tetapi ia siap bereksperimen, dikejutkan, dan menikmati. Setiap tahun ia menanam beberapa jenis baru. Ia juga menanam selada, basil, chard, dan bunga-bunga yang mendorong penyerbukan. Rumah kacanya adalah petualangan yang terus berubah, dan semua tanamannya membawa sukacita bagi hati. Ketika saya melihat rumah kaca kami, hanya 50 langkah terpisah, saya melihat perbedaannya. Rumah kaca saya bersifat fungsional, tetapi rumah kacanya penuh, hidup dengan eksperimen dan warna, menghasilkan panen yang melimpah bagi meja makan dan jiwa. Saya tidak tahu apakah rumah kaca saya akan pernah menyerupai miliknya, tetapi saya berharap hidup saya dapat mencerminkan rumah kaca miliknya, penuh kelimpahan dan semangat untuk petualangan serta pengalaman baru. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.